bermanfaat untuk kita. Ya nggak dibagi ya, nggak usah di. Maksudnya kalau salah biar diingetin sama Pak Yai Wasidin, bacaannya takutnya salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'an bidzalika amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala li Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin wa Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Naibari fi kitab Irsyadul Ibad ila sabil rasyad. Allah ta'ala yaghfir lahu warhamhu wa yaqbilu darajatuhuma wa min barakatihima wa asrarihima wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi bayani kasratit turuqil khair. Bab tentang banyak-banyak melakukan kebaikan atau aneka macam kebaikan-kebaikan. Kita sudah masuk hadis ke Al-Khamis Asyar, hadis ke-15. Kemarin hadis ke-14 Ar-Rabi'ah Asyar. Ar-Rabi'ah Asyar anhu berarti dari riwayat sebelumnya Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila jum'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Kita ulang sama hadis kemarin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Nah, yang kita kerjain ini Pak. Kalau kata Kiai almarhum Kiai Sukarman itu kiai saya di kampung Pak, tapi galaknya minta ampun dulu. Itu Islam. Isya, subuh, lohor katanya, kemudian asar, maghrib. Nah, yang gampang itu. Setiap waktu sholat, bainas sholat, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi kafarah penggugur dosa. Nah, makanya kata ulama itu, nikmat yang paling besar adalah dikasih kesempatan sujud aja sama Allah. Ini udah nikmat Pak. Nah, karena kita yang hadirnya udah istiqamah sholat, ya kita makanya agak-agak ringan. Di antara subuh dengan zuhur pasti banyak dosa itu Pak. Misalkan liatin orang, wah itu kok begitu orangnya. Lihat kalau di rumah misalkan hari Ahad begini, liatin istri orang, wah istrinya begitu. Lihat tetangga kita, wah itu beli itu. Ngomongin tetangga, ngomongin orang, bisa gugur dengan sholat 5 waktu kita. Luar biasa Pak. Jadi Allah benar-benar rahmatnya itu tidak hanya nanti saat yaumil kiamah nolong kita, tapi di dunia itu dikasih syariat supaya kita berkesempatan melunturkan dosa, termasuk sholat. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Jadi tidak hanya hariannya, dosa harian, dosa mingguan udah diperhitungkan sama Allah. Umatnya Nabi Muhammad banyak dosanya, kasih syariat sholat Jumat supaya mengurangi dosa mingguan. Dikasih lagi wa Ramadan ila Ramadan, dikasih lagi ibadah Ramadan yang tahunan, apalagi tahunan lebih banyak dosa-dosa kita. Mukaffiratun,
itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ma bainahunna idza istunibatil kabair, asalkan bukan dosa-dosa besar. Asalkan bukan dosa-dosa besar, Pak. Dosa besar itu ya musyrik, munafik, zina, mencuri, zalim kepada sesama, itu dosa-dosa besar. Al-Khamisah Asyar, hadis yang baru, hadis ke-15 atau 131 atau 32. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Rasulullah dalam suatu majelis seperti ini, ala adullukum ala ma yamhullah, maukah aku beritahu amalan-amalan yang bisa menghapuskan, yang langsung Allah hapuskan bihil khataya, kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu, wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan juga bisa mengangkat derajat-derajat kamu. Qalu bala, kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Qala, Rasulullah sampaikan, isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu, menjaga wudu alal makarih, di saat-saat masa sulit, malam kita lagi anak-anak tidur, wah kebangun, jawab aku bangun, kan dua, kalau nggak taat ya cuman gugurin kewajiban kencing doang kan. Atau ya sini apalagi ya, ada satu lagi kali alternatif lain. Itu masa-masa makarih, masa-masa sulit. Enak tidur, tengah malam kita bangun wudu, dingin sekali apalagi ya. Tapi kata Rasul, kalau kamu pengen dosa-dosa kamu diampuni setiap hari, kemudian kamu tiap hari diangkat derajat kamu, diberikan kemudahan tiap masalah, diberikan kemudahan rezekinya, coba sempurnakan wudu, jaga wudu setiap hari, lebih-lebih saat-saat sulit. Siang misalkan lagi kerja, kita wudu, tapi mudah itu ya Pak, kecuali kerja-kerja kasar kayak Pak De, kerja kasar itu susah Pak, kena pasir, kena semen, kan sulit juga kalau wudu, ntar kena lagi, wudu kena lagi, tapi suruh wudu, kemarin saya wudu ya. Karena faidah wudu khosok, banyak faidahnya. Kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad supaya kita punya tambah yakin tegas wudu. Akhrajahu Syaikhan, dikeluarkan dari Syaikhan itu Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalallahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salatmu idza ahdatsa hatta yatawadda, kalau masih ada kotoran dan tidak ada wudu, tidak berwudu, atau tidak sempurna wudunya, nggak diterima sholat kita Pak. Ya maksudnya harusnya kita dapat nilai 100, ya dikasih 70. Kenapa? Nggak sempurna wudunya. Kemudian wudu itu menjadi prasyarat saat sholat, juga saat di alam kubur Pak. Nah kita lihat, wa Abu Syaikhan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, amru bi 'abdin min ibadillahi ta'ala yudribu fi qabrihi mi'ata jaldatin falam yazal yas'alu wa yad'u tuhurin wa marartu bi maglumin falam tanqasir. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, seorang hamba itu yudribu, akan dipukulin terus fi qabrihi, dipukulin terus di kuburnya, falam yazal, sampai hancur, pukulin lagi, hancur, pukulin lagi, falam yazal yas'al, sampai tidak dikasih kesempatan untuk nanya, nggak dikasih kesempatan nanya, pukulin aja terus sama malaikat.
di alam kubur. Wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan, sampai dia meminta ampun hingga dikasih 1 kali pukulan. Makanya tadi Pak, ada orang-orang mukmin yang soleh dikasih kesempatan diskusi, negosiasi. Ada juga negosiasi. Makanya dikasih kesempatan, kenapa saya dipukulin 100 kali ya Allah, ya Rasul, ya malaikat? Apa katanya? Jadi 100 kali sampai dia dikasih negosiasi. Qalu innaka sholaita sholatan bi ghairi tuhurin. Bisa dibaca tuhurin, bisa dibaca tuhurin. Karena dia setiap sholat bi ghairi tuhurin, walaupun dia wudu nggak sempurna dan tidak suci. Nah, jadi wudu kita nggak sempurna, nggak suci, tapi masih sholat, dipukulin sampai 100 kali Pak sama malaikat di kuburan juga. Yang kedua, wa marartu bimaglumin, dan orang yang melihat kezaliman itu diam. Fala tam suruh, enggak nolongin. Nah, ini pas ada Pak RW nih. Ini Pak RW ini mau digebukin 100 kali sama malaikat dikubur. Enggak ada kepedulian orang terhadap orang-orang yang terzalimi. Nah, Pak RW sama Pak RT. Karena memang afdalu awamirillah khaslatani. Paling utama perintah Allah itu khaslatani, ada 2. Apa yang pertama? Li ta'dzimin ilallah, ta'dzim kepada Allah, sholat, zakat, puasa, sedekah, ibadah maksud. Yang kedua, syafaqatan linnas, saling peduli, menebar kepedulian sesama. Nah, ini Pak RW suruh siapa jadi Pak RW? Tenang Pak RW banyak amalnya. Ntar tinggal negosiasi Pak RW. Oh, saya jadi RW nggak cuek, gituin Pak RW malaikat. Sama kayak Umar Pak RW. Umar ibnu Al-Khattab itu oleh Ali diancam, wah Umar bin Khattab wafat nih, ya Allah berikan saya kasyaf supaya saya bisa melihat Umar ini kalau di dunia galaknya minta ampun, setan aja takut Pak. Ali karramallahu wajhah minta sama Allah tolong berikan kasyaf supaya tahu ini kalau di dunia galak. Coba sama malaikat mungkar nakir dikubur, cium nggak? Betul, dikasih kasyaf Ali. Sayyidina Ali wafat di kuburan, Ali nungguin malaikat mungkar nakir datang. Umar, katanya gitu, galak. Mungkar nakir galak, Umar makin galak, berani dia PW. Kamu berhadapan dengan siapa kamu? Galak sama saya. Oh, gitu kata Umar. Anak ashabi khatamin nabiyyin. Saya ini temannya penutup para nabi saya. Kenapa kamu galak-galak? Umar berani gitu PW. Kata PW gitu, berani. Ngapa naik mungkar nakir? Saya ini RW. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang diberi keberanian hak tadi. Umar, kemudian para ulama termasuk tadi orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap orang lain. Wa hasuna ulaika rafiqa, dikasih keberanian. Wudu juga Bal Baihaqi, idza tawaddu al-abdu tahattat anhu dunubuhu, akan lunturkan dosa-dosanya kama tahattat warqa hadhihi syajarah, sebagaimana daun-daun kering digugurkan dari pohonnya. Jadi dengan wudu kita dilunturkan, digugurkan dosa-dosa kita Pak. Makanya wudu kita Pak. Nah, itu salah satunya. Banyak faidah-faidah wudu itu banyak. Bahkan ini ada lagi satu, wa Abu Dawud an Ibnu Umar, man tawaddaa 'ala dhuhri kataballahu lahu asyra hasanat. Barang siapa yang berwudu 'ala dhuhri,
walaupun dia masih suci. Contoh nih, sekarang kita ngaji, kita masih ada wudu nih Pak, masih belum batal, masih suci. Mau sholat isya kita wudu lagi, kata Allah asyra hasanat, kita diberikan 10 kebaikan Pak, walaupun kita masih suci. Makanya setiap taklim maghrib kok datang waktu isya kita wudu lagi. Nggak apa-apa juga nggak wudu, misalkan ngantri panjang nanti jadi mau masuk, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan dari subuh ke zuhur masih ada suci, menjelang zuhur 5 menit sebelum zuhur wudu lagi, asyra hasanat, kata Allah diberikan 10 hasanat. Jadi luar biasa wudu itu Pak. Tadi kata Rasul janjinya, ala adullukum ala ma yanfullah, aku beritahu maukah kamu amalan yang langsung dilunturkan oleh Allah, bihil khotoya, kesalahan kamu, wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan dinaikkan derajat kamu. Apa? Yang pertama adalah isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu, menjaga wudu dalam kesulitan-kesulitan. Yang kedua, wa qasratul khuta ilal masajid, senantiasa memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, kalau hari ini sih ada istiqomah nih Pak Ustaz, ada istiqomah. Yang orang-orang nih biar dengar dari orang ini. Jadi rumah. Kalau saya nggak berani, nggak berani. Kayak Pak Semar nggak berani. Kalau Ustaz udah berani ke rumah-rumah, itu luar biasa. Insya Allah memberi berkah untuk kampung kita Pak Ustaz. Amin. Yang kedua, melangkahkan kaki, memperbanyak langkah kaki kita ke masjid. Tidak hanya masjid yang kita mukimi, ini yang sudah dipraktekkan oleh para guru-guru kita, saudara kita. Masjid sini, besok masjid sono, besok masjid sini, luar biasa. Kita masjid sini aja Bang Arif. Paling tempat kerja ya, atau di mana pom bensin, maghrib, pom bensin masjid, ini apa ya? Itu menjadi saksi nanti tempat sujud kita Pak. Maka memperbanyak langkah menuju masjid. Yang terakhir, yang ketiga, wantidhar shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat yang sudah kita lakukan ba'da shalah, kepada sholat berikutnya. Kalau maghrib ke isya gampang Pak ya, nunggu di sini duduk paling setengah jam sampai sejam. Nah kalau pas isya ke subuh bagaimana nunggunya? Bi'tiqadil qalbi, dengan tekad hati kita, ya Allah, saya sudah sholat isya, berikan kesempatan saya untuk bisa menunggu waktu subuh, berikan kesempatan saya hidup panjang umur untuk bisa waktu subuh. Subuh selesai, ya Allah, bi'tiqadil qalbi, dengan tekad hati kita, ya Allah, saya sudah sholat subuh, terima sholat saya, dan beri kesempatan lagi saya nunggu untuk waktu sholat duhur, terus waktu sholat asar, maghrib, dan seterusnya. Bi'tiqadil qalbi, dengan tekad hati kita. Nah itu insya Allah yamhullah bil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Fadzalikumur riba, 3 hal yang tadi bagaikan pahalanya engkau berada di menjaga di perbatasan. Contoh misalkan dari Israel ke Gaza, lagi di perbatasan kita ini. Kalau mempertahankan 3 tadi, ada bom jiar, kita aman. Mempertahankan 3 ini, pahalanya bagaikan itu. Gitu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis selanjutnya as-sadis asyar, hadis ke-16. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari, dari golongan Bani Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardain dakhala jannah, muttafaqun alaihi. Al-bardan as-subuhu wal asr. Rasulullah SAW bersabda, man shalla bardain, barang siapa yang mempertahankan, mengistiqomahkan sholat bardain. Apa itu sholat bardain? As-subuhu wal asr,
mempertahankan sholat subuh dan sholat asar, dakhala jannah, masuk surga. Nah, Islam di Al-Ikhlas nggak mau ngaji, nggak mau ngaji gitu. Bukan berarti sholat duhur, maghrib enggak penting, enggak. Maksudnya adalah di titik beratkan di sini. Kenapa? Dua sholat ini agak berat. Subuh, malaikat di kasur susah ya Pak, setan di kasur susah ya ini. Termasuk saya. Asar, tanggung ini udah mau pulang, tanggung udah pulang aja di rumah atau jam 5:30. Maka dari itu riwayat hadis ini adalah mempertahankan waktu sholat subuh dan asar tadi. Dakhala jannah. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya memang betul lah. Makanya dalam Al-Qur'an hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Salat tengah-tengah. Pertahankan, jaga salat tengah-tengah. Apa itu salat tengah-tengah? Salat asar. Salat asar. Kenapa? Salat subuh malaikat berganti sip, salat asar malaikat nyatet subuhnya. Oh ini si A salat subuh, ada. Pas di asar, wah salat asar nggak ada di si A. Nah itu Pak, yang kita yang gampang-gampang. Jadi salat subuh dan salat asar, pulang jam 4 belum sholat, kita mampir ke pom bensin, gampang-gampang gitu. As-sabi' asyar, hadis yang ke-17. Satu lagi aja, habis ini soalnya panjang ini hadisnya. Anhu, masih dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu," apabila seorang hamba sakit, diberikan sakit, au safar, atau dalam perjalanan, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, dicatat amalnya dia, dicatat kebaikannya dia, muqiman, ketika dia istiqomah melakukan kebaikan. Contoh, sekarang nih Pak, setiap malam Jumat Pak Ma'ruf mimpin tahlil, setiap malam Senin kita ikut tahlil seperti ini. Kalau malam Jumat waktu itu Pak Ustaz Ma'ruf berhalangan, lagi tugas misalkan di luar, itu Pak Ma'ruf nggak ngaji pun, nggak tahlil pun, dicatat. Kataba kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dicatat kebiasaan dia berbuat baik, ngaji tahlil malam Jumat, pahalanya dicatat. Ini makanya hadis ini saya pakai buat akhir Ramadan Pak. Akhir Ramadan ya mudik tiap hari. Makanya kalau taraweh jangan ditinggalin, taraweh terus sampai malam ke-27, malam ke-27 mudik. Nah, dianggap itu dicatat. Oh iya, biasanya ini dari malam 1 sampai malam 27 taraweh gitu. Ngeles ya. Enggak, salah ya Pak. Tetap di sana harus tarawih Pak. Di perjalanan harus tarawih. Jadi itu Pak, luar biasa baiknya Allah kepada kita, luar biasa Pak. Dibikinlah syariat, dibikinlah jalan supaya kita mukaffir banyak dosanya. Makanya di hadis tentang mujahadah, tentang bersungguh-sungguh dalam amal, waktu itu kita bahas, idza taqarrabal abdu illa shibran taqarraitu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Hadis ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi Allah langsung bilang, apabila seorang hamba mendekatiku dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku dekati dengan dhira'an, sehasta, sejengkal. Allah deketin kita sehasta berarti sampai siku, lebih panjang, lebih dekat. Wa idza taqarrabtu ilayya dhira'an, sehasta kita dekat kepada Allah, minta rahmat Allah, minta tolong Allah, minta ampunan Allah.
taqarrabtu minhu ba'an. Allah dekati kita minhu ba'an, sedepan ya, lebih dekat lagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza atani yamshi, kalau hambanya mendekatiku dengan berjalan, ataituhu harwala, aku dekati dia, aku samper dia, harwala, dengan berlari. Luar biasa, Pak. Umatnya Nabi Muhammad spesial, Pak. Sampai Allah begitu. Nah, ini waktu azan Isya. Senang saya kalau waktu azan Isya selesai. Udah nggak mikir lagi. Oh, ini mutolaahnya dari sore ini, Pak Ustaz. Mutolaah, apalagi yang datang Pak Haji Qasim. Ngeri saya grogi. Kalau salah gimana gitu. Mutolaahnya panjang. Alhamdulillah 3 hadis. Hadis yang pertama tentang faidah, kemudian faidah wudu, kemudian 3 hal yang membuat Allah senang sama kita, angkat derajat kita, kuburi dosa-dosa kita, asbigil wudu, sempurnakan wudu kita, jaga wudu kita, pertahankan wudu kita walaupun lagi kerja. Habis subuh mandi, habis mandi wudu lagi, berangkat kerja. Jam 9 batal, wudu lagi. Kalau perlu sholat duha. Nah, tapi kalau mahasiswa jarang sholat duhanya Bang Maruf. Wudu habis itu udah ngajar. Bagi yang ahli duha, alhamdulillah bagus. Setelah memelihara wudu, yang kedua adalah banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Masjid mana tuh? Banyak-banyak masjid. Seperti yang dicontohkan saudara-saudara kita. Dan yang ketiga adalah fantadil sholat, pada sholat, menunggu waktu sholat, setelah sholat, bi'iktiqadil qalbi, dengan tekad di hati kita supaya dicatat. Kemudian hadis yang kedua tadi tentang betapa baiknya Allah dengan hanya menjaga sholat subuh dan sholat asar kita berjamaah, dakhala jannah. Dan yang ketiga, betapa baiknya Allah lagi ketika kita terbiasa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Kok kita dikasih sakit, kok kita dikasih safar perjalanan, tetap pahalanya ditulis oleh Allah. Oh, si fulan ini biasanya kalau waktu ini taklim malam Senin, waktu ini taklim malam Jumat, tetap ditulis pahalanya. Oh, setiap ini Pak RW misalkan ngurusin warganya, kok dia dikasih sakit, dicatat pahalanya. Nah, begitu, mudah-mudahan dengan ngaji hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, mungkin bagi bapak-bapak sekalian. Mari kita istighfar 3 kali, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar yang hak dari Allah dan Rasulullah, yang khilaf yang salah dari hamba yang fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.